Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Wahyunda. Pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja dan bagaimana mereka terlibat dalam proses produksi barang atau jasa. Hal ini mencakup aspek pekerjaan, pelatihan, produktivitas, hingga regulasi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia produktif 15-64 tahun yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja. Yang kedua, klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan pendidikan dan keterampilan. Tenaga kerja terdidik memiliki pendidikan formal, contohnya seperti dokter dan insinyur. Tenaga kerja terlatih memiliki keterampilan khusus dari pelatihan, contohnya seperti teknisi dan sopir. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya seperti tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan khusus, contohnya buruh kasar. Yang kedua, berdasarkan status pekerjaan. Tenaga kerja formal terikat kontrak kerja resmi dan memiliki jaminan sosial, contohnya seperti pegawai negeri, karyawan swasta. Tenaga kerja informal tidak memiliki kontrak resmi, contohnya seperti pedagang kaki lima dan petani. Yang ketiga, berdasarkan usia kerja. Angkatan kerja penduduk usia produktif 15-64 tahun yang bekerja atau aktif mencari kerja. Bukan angkatan kerja penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau tidak mencari kerja, contohnya seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Yang ketiga, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, tingkat pengangguran tinggi, pengangguran terbuka. Penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja, pengangguran terselubung. Penduduk bekerja di bawah kapasitas atau produktivitas rendah. Yang kedua, ketimpangan kesepakatan kerja. Lapangan kerja formal lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan, sehingga daerah perdesaan mengalami kesulitan akses. Yang ketiga, rendahnya kualitas SDM. Masih banyak tenaga kerja yang kurang kompeten atau memiliki pendidikan rendah. Kurangnya penguasaan teknologi dan bahasa asing sebagai kebutuhan industri modern. Yang keempat, upah tidak sesuai standar hidup. Banyak tenaga kerja, terutama di sektor informal, menerima upah yang jauh dari layak. Yang kelima, masalah outsourcing. Sistem kerja kontrak yang sering mengabaikan hak-hak pekerjaan seperti jaminan, kesehatan, dan pensiun. Yang keenam, buruknya perlindungan tenaga kerja. Masih banyak buruh yang mengalami eksploitasi, jam kerja panjang, dan minimnya perlindungan hukum. Yang ketujuh, kurangnya lapangan kerja baru. Pertumbuhan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja baru. Yang keempat, solusi untuk masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas pendidikan vokasi untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar, membuka lebih banyak program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru, mempermudah perizinan usaha untuk UMKM dan perusahaan baru, meningkatkan investasi asing dan lokal di berbagai sektor industri. Yang ketiga, berbagai sistem upah. Menetapkan standar upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak atau KHL. Yang keempat, perlindungan tenaga kerja. Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran hukum ketenaga kerjaan. Memberikan akses luas terhadap BPJS ketenaga kerjaan bagi seluruh pekerja. Yang kelima, peningkatan infrastruktur.
mengembangkan infrastruktur di daerah terpencil untuk memberi akses lapangan kerja. Yang keenam, memperdayaan UMKM, memberikan pelatihan kewirausahaan dan akses mudah terhadap pinjaman modal. Yang kelima, hubungan ketenagakerjaan. Yang pertama, hak dan kewajiban pekerja. Hak, upah layak, jaminan kesehatan, jam kerja wajar, dan perlindungan hukum. Kalau kewajiban, menjalankan tugas sesuai kontrak dan menjaga etika kerja. Yang kedua, hak dan kewajiban pengusaha. Hak menuntut produktivitas tenaga kerja sesuai kontrak. Kewajiban membayar upah tepat waktu dan menyediakan kondisi kerja yang aman. Yang keenam, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, berdasarkan penyebab. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Misalnya dari agraris ke industri. Pengangguran friksional terjadi ketika seorang pindah bekerja atau baru lulus sekolah. Pengangguran musiman terjadi pada pekerjaan yang bersifat musiman, seperti petani atau nelayan. Pengangguran teknologi terjadi karena teknologi menggantikan tenaga kerja manusia. Yang kedua, berdasarkan lama waktu. Pengangguran sementara mereka yang sedang mencari pekerjaan baru. Pengangguran jangka panjang, mereka yang sudah lama tidak bekerja karena berbagai kendala. Terus yang ketujuh, kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketenaga kerjaan. Yang pertama, program Kartu Prakerja memberikan pelatihan dan insentif kepada pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan. Yang kedua, peningkatan investasi, yaitu membuka peluang investor untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang ketiga, program padat karya, menyediakan lapangan kerja sementara melalui proyek-proyek. Yang ketiga, program padat karya, menyediakan lapangan kerja sementara melalui proyek-proyek infrastruktur. Yang keempat, perlindungan tenaga kerja migran, yaitu memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Terus yang kelima itu reformasi sistem pendidikan, menghubungkan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Terus yang ke-8, pentingnya ketenaga kerjaan dalam perekonomian. Meningkatkan pendapatan nasional ketenaga kerjaan yang produktif, berkontribusi pada peningkatan PDB domestik bruto. 2. Meningkatkan kesejahteraan lapangan kerja yang layak, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, mengurangi kemiskinan, penyediaan pekerjaan, membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang keempat,
menciptakan stabilitas sosial dengan mengurangi pengangguran, resiko konflik sosial dan kejahatan kurang.